sebuah cerita film tentang kekuatan penyembuh suku Indian yang merubah hidup seorang remaja culun. Film ini dibintangi Elijah Nelson bersama Kayla Carlson, disutradarai oleh Martin Gui yang dirilis pada tahun 2020. Film ini diawali ketika seorang pria tua bernama Plugger membongkar sebuah kuburan terlarang, hingga akhirnya kuburan itu meledak disambar petir yang membuatnya terlempar. Di lubang ledakan itu terlihat mengeluarkan cahaya emas. Namun, Plugger hanya pergi dari sana dengan tertawa. Esok harinya, remaja bernama Kelly sedang membeli sesuatu untuk dimakan. Kemudian, temannya bernama Dominic menyapanya. Really dumb. Seperti biasa, Kelly memakan plastik yang dibelinya di luar toko. Tiba-tiba, beberapa remaja yang dipimpin pria bernama Nelson membulinya. Leave him alone. Fuck did you just say? Untungnya, pemilik toko keluar dan mengusir mereka semua. It's okay. Di sekolah, Kelly kembali dibuat malu karena video pembulian tersebut tersebar di internet. Tanpa sengaja, Kelly menabrak pria bernama Tucker. Untungnya, Kelly meminta maaf dan Tucker tidak mempermasalahkannya. Saat kembali ke rumah, Kelly membantu ibunya bernama Bernice mengangkat banyak belanjaan. Sedangkan Dominic terlihat marah, sebab ibunya juga mengejek Kelly karena suka memakan plastik. You know what? Di sisi lain, pria bernama Red Elk sedang melakukan ritual di kuburan terlarang yang dibongkar Plugger, karena ia adalah penjaga makam tersebut. Kembali ke Kelly, Bernice memanggil dokter karena Kelly tidak pernah memakan makanan normal. Dokter itu hanya menyarankan Bernice membawa Kelly ke psikolog untuk berobat. Di sini, si dokter mencoba mengajak Bernice untuk berkencan, namun Bernice menolaknya. Berpindah ke Plugger yang memberitahu tentang kehebatan penyembuhannya kepada para warga. Kemudian, seorang wanita tua renta menghampirinya untuk minta diobati. Dan ternyata Plugger bisa menyembuhkannya hanya dengan memegangnya. Banyak orang menyaksikan termasuk Bernice. Setelah itu Bernice meminta Plugger untuk ke rumahnya menyembuhkan Kelly. Sebelum Plugger pergi, Red Elk menghampirinya. Red Elk mengetahui bahwa Plugger mendapatkan kekuatan itu setelah membongkar kuburan tua yang ia jaga. Ia meminta Plugger untuk mengembalikan kekuatan tersebut. Namun Plugger menolak karena ia juga menginginkan kekuatannya. You will not live forever. Not your fucking brother. You know what I mean? Lanjut, Plugger pergi ke rumah Bernice untuk mengobati Kelly. Namun di pengobatan pertamanya, Plugger merasa aneh hingga ia pergi ke kamar mandi. Setelah itu, ia kembali mengobati Kelly hingga akhirnya Plugger tewas. Sedangkan Kelly langsung terlihat segar dan ia mulai bernafsu makan. Malam harinya, Sheriff bernama Adler dan anak buahnya membawa mayat Plugger. Adler meminta maaf karena Plugger telah menipunya. Ternyata Adler beranggapan bahwa Plugger sudah gila. Namun Bernice dan Kelly tidak memberitahu semua kejadian yang sebenarnya. Esok harinya, Kelly terluka saat memperbaiki sepedanya. Namun luka itu sembuh dengan sendirinya. Ternyata kekuatan penyembuh Plugger berpindah ke tubuh Kelly. Kelly langsung memberitahu ibunya. Saat ibunya memegang minuman, Kelly mengambilnya dan meminumnya. Di sini Bernice terlihat sangat senang karena Kelly sudah kembali normal. Di jalan, Kelly bertemu dengan Dominic. Dominic mengatakan kalau Kelly terlihat berbeda. Setelah Dominic pergi, tiba-tiba Reed muncul dan menghajarnya. Namun ketika Kelly dihajar, ia tidak merasakan sakit, melainkan Reed yang merasakannya. Monster. Malam harinya, ayah Reed yang seorang pelatih bernama Gus mendatangi rumah Bernice dan menanyakan kepada Kelly apa yang terjadi kepada anaknya. Bernice langsung menutup pintunya dan Kelly menjelaskan semuanya serta mempraktikkan dengan mencubit dan membakar lengannya. Stop a bullet or... Ibunya mulai percaya dan meminta Kelly merahasiakan kekuatannya.
Esok harinya di sekolah, Kelly mulai berpikiran kotor sehingga Dominic dan temannya bernama Sarah juga merasakannya. Ternyata kekuatan Kelly membuat orang yang dibayangkannya merasakan sensasinya. Malam harinya, sekolah sedang mengadakan pesta. Ketika melihat Nelson dan temannya mengganggu Dominic, Kelly maju ke depan untuk melindunginya. Hampir saja terjadi perkelahian. Untungnya pelatih gas melarang mereka sebelum perkelahian terjadi. Namun terlihat pelatih gas tidak menyukai Kelly dan ingin mengungkap apa yang terjadi sebenarnya kepada anaknya. Lanjut, Nelson dan teman-temannya sedang menyusuri jalan menggunakan mobil yang dikemudikan Brad. Ketika melihat Kelly, Brad langsung menabraknya memasuki kolong mobil. Namun yang tewas adalah Brad sendiri, sedangkan Kelly tidak terluka sedikitpun. Saat Dominic dan Sarah tiba, mereka terkejut melihat Brad sudah tewas. Di saat polisi berdatangan, mereka langsung mengevakuasi mayat Brad. Bernice juga tiba di sana dengan khawatir. Ternyata Kelly sudah menceritakan tentang kekuatannya kepada Dominic, dan Dominic berjanji ia tidak akan memberitahu siapapun. Sedangkan Nelson dan yang lainnya beralasan kalau Kelly yang salah. Namun Sheriff Adler merasa ragu dengan perkataan mereka. Esok harinya, Red Elk pergi ke tempat Pfluger dikubur untuk memastikan sesuatu. Sedangkan di kampus terlihat Nelson dan teman-temannya sedang merencanakan sesuatu saat melihat Kelly bersama Dominic. They're gonna forget about this soon. I don't think so. Really? That's it? Halloween movie? Yes. Bye. Alright, bye. Malam harinya, Kelly bekerja di sebuah restoran. Ketika ia membuang sampah, Red Elk muncul dan mengatakan sangat aneh setelah tabrakan mobil tidak terluka. Kelly beralasan kalau ia terlempar di semak-semak sehingga tidak terluka. Setelah kembali ke rumah, Kelly melihat ibunya sedang sakit. Kelly berinisiatif membelikan ibunya obat. Ketika Nelson dan teman-temannya melihat mobil keluar, mereka mengira tidak ada orang lagi di rumah Kelly. Mereka langsung menarik penyangga batu rumah Kelly dan membuat gas copot sehingga terjadi ledakan yang menewaskan ibu Kelly. Melihat rumahnya terbakar, Kelly langsung masuk. Namun ibunya tidak bisa lagi diselamatkan. Kini Kelly tidak mempunyai siapapun dan sekarang ia hidup sendiri. Di rumah sakit, Sheriff Adler menanyakan keadaan Kelly. Dokter mengatakan kalau Kelly baik-baik saja dan ia sudah bisa pulang. Namun Sheriff Adler meminta dokter menahannya di rumah sakit karena Kelly tidak punya kerabat. Setelah itu, Sheriff Adler memberikan sisa-sisa pakaian Bernice kepada Kelly. Sebelum Sheriff Adler pergi, Red Elk memberitahu tentang kekuatan penyembuhan yang diberikan Pfluger kepada Kelly. Namun, Adler tidak terlalu mempercayainya. Red Elk hanya berpesan jika Sheriff Adler sudah percaya, datanglah mencarinya. Setelah pemakaman ibunya, Kelly menghampiri makam Pfluger. Di sini, Dominic menghampiri dan mencoba menenangkannya. Nobody's gonna think you're weak if you... That's why my mom's finally proud of me. I don't have a choice. Setelah Dominic pergi, Kelly memakan daun anggur kering di makam Pfluger. Saat Sarah mencari Dominic, ia melihat Kelly muntah di makam Pfluger. Kemudian Adler menenangkan Kelly dengan mengatakan kalau ia bersedia mencarikan orang tua baru sebagai pengasuhnya. If there's anything you need, I'll be... Di dalam mobil, Adler memberitahu bahwa batu penyangga rumah Kelly seperti ditarik oleh sesuatu sebelum terbakar. Kelly mulai berpikir itu bukan kecelakaan, melainkan disengaja. Sedangkan Nelson dan yang lainnya sangat senang, seperti tidak memikirkan rasa bersalah sedikit pun. Mereka juga mengejek Kelly saat berpapasan mobil. Kelly merasa kesal hingga ia melompat dari mobil Adler hanya untuk membalas dendam. Saat berada di sungai, terlihat Tucker sedang berenang. Kelly yang mengikuti mengambil baju Tucker dan memakannya. Tiba-tiba leher Tucker seperti tercekik hingga tewas karena Kelly membalut lehernya sendiri menggunakan baju Tucker. Kelly mengatakan siapa selanjutnya. Karena takut, Reed langsung melarikan diri.
Ketika Kelly mengambil baju Tony, polisi muncul. Dengan terpaksa, Kelly harus pergi dari sana. Nelson dan temannya memberitahu polisi bahwa tewasnya Tucker adalah perbuatan Kelly. Akan tetapi, Adler bersama rekannya menganggap mereka berbohong. Malam harinya, Dominic membicarakan Kelly dengan Sarah lewat telepon. Tiba-tiba, Kelly muncul di bawah jendela yang membuat Dominic terkejut. Kelly mengajaknya keluar dan memberitahu semua yang terjadi. Dominic hanya mengatakan bahwa balas dendam tidak akan mengembalikan apapun. Ia hanya meminta Kelly untuk membuat Nelson dan teman-temannya mengakui perbuatannya, bukan dengan membunuh mereka. Esok harinya, di kelas saat Nelson sedang mengadakan eksperimen, Kelly muncul memancing kemarahan Tony. Tony yang kesal langsung menyiram 2 cairan ke wajah Kelly. Namun wajah Kelly kembali utuh, sedangkan wajah Tony yang meleleh. Lanjut, Kelly meminta Nelson mengakui kalau mereka telah membunuh ibunya. Tiba-tiba, Sheriff Adler muncul, dan Kelly langsung pergi dari sana. Malam harinya, Sarah dan Nelson berniat membalas Kelly, karena ia mengetahui kelemahan Kelly adalah memakan kulit anggur. Malam itu juga mereka mengambil akarnya dan Nelson merendamnya di dalam air. It stinks. Tell your brother too, will you? I have a concussion, Dad. Esok harinya, Red Elk bersama Adler membongkar makam Plugger untuk melakukan ritualnya. Kemudian Adler menghampiri pelatih Gus karena ia ingin memberitahu tentang Kelly. Namun pelatih Gus tidak mau mendengarkannya. Lanjut, Adler mengecek kap belakang mobil Nelson. Di sana ia melihat sebuah rantai dan bebatuan. Adler langsung mempertanyakan rantai itu kepada Nelson. Namun Nelson masih tidak mengakuinya. Tiba-tiba, Kelly muncul dan mengebor kakinya sendiri sehingga Nelson merasakan sakitnya. Di saat ada kesempatan, Nelson menyemprotkan air rendaman akar anggur yang membuat Kelly lemah. Tanpa ragu, pelatih Gus langsung menembak kepala Kelly. Namun, kekuatan Kelly masih berfungsi sehingga pelatih Gus bersama Nelson yang tewas. Melihat kejadian itu, Dominic marah karena Kelly yang sekarang sangat berbeda dengan yang dulu. Adler memberitahu kalau Red Elk bisa membantunya. Namun, Kelly ingin menembak dirinya sendiri. Untungnya, Adler menenangkannya. Hingga akhirnya, Kelly pasrah untuk menghilangkan kekuatannya. Ketika sedang di tengah ritual, beberapa polisi berdatangan membawa senjata. Tiba-tiba, Red Elk mengatakan kekuatannya sudah menyatu di dalam diri Kelly. Dan salah satu caranya adalah membunuhnya agar Red Elk mendapatkan kekuatannya. Kelly dan Dominic langsung berlari. Namun polisi menembak mereka berdua hingga terlempar ke dalam makam Plugger. Setelah melihat Dominic sekarat, Kelly langsung memakan setengah paru-paru milik Plugger dan akhirnya ia juga tewas. Mayat mereka berdua dibawa menggunakan ambulan. Tiba-tiba Dominic terbangun dan ia hanya merasakan gatal di bekas lukanya. Sedangkan Kelly tewas seutuhnya. Ternyata kekuatan itu berpindah ke tubuh Dominic. Dan selanjutnya, film pun berakhir.